أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala ala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'ul ulumi wal hikam. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk kembali memperbaiki dan juga menambah keilmuan kita dalam rangka tafakuh fiddin yang diselenggarakan oleh Sekolah Quran Darul Fatah, yakni kajian rutin keluarga yang insyaallah mudah-mudahan ini memberikan kebermanfaatan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari bersama-sama kita sanjungkan dan kita hadiahkan kepada Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, dan tentunya kepada kita semua selaku umatnya. Mudah-mudahan senantiasa mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Abi Umi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alangkah baiknya sebelum kita mulai kegiatan kita pada hari ini, mari kita mulai untuk mendapatkan keberkahan kajian kita pada hari ini. Kita mulai bersama-sama dengan membaca lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Abi Umi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan keberkahan dan juga memperindah pagi kita pada hari ini, mari kita dengarkan bersama-sama lantunan ayat suci Al-Qur'an yang dalam hal ini akan dibacakan oleh Ananda Falicia Inayah. Kepada yang bertugas disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Falicia Inayah Wibowo dari kelas 8C Asma binti Abu Bakar. Saya akan membacakan surat Al-Qiyamah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Ayahsabul insanu allan najma'a 'idhamah. Bala qadirina 'ala an nusawwiya bananah. Bal yuridul insanu amamah. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Fa idza bariqal basar wa khasafal qamar wa jumi'asy syamsu wal qamar. Yaqulul insanu yawma idzin ainal mafar. Kalla la wazar. Ila rabbika yawma idzinil mustaqar. Yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhar. Balil insanu ala nafsihi basira. Walau alqa ma'adhirah. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Thumma inna alaina bayanah.
كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى صدق الله العظيم Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Demikianlah tadi pembacaan ayat suci Al-Qur'an. Mudah-mudahan bagi yang membaca ataupun kita yang mendengarkan senantiasa mendapatkan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Abi Umi yang dirahmati Allah, mari bersama-sama sebelum kita mendengarkan materi kajian pada hari ini, kita terlebih dahulu simak sambutan dari manajemen Sekolah Quran Darul Fatah yang dalam hari ini akan disampaikan oleh Abi Hasim Asy'ari, Sarjana Pendidikan. Kepada beliau, waktu dan tempat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Yayasan beserta jajarannya, kemudian kepada Kepala Sekolah Quran Darul Fatah beserta jajarannya, dan yang sama-sama kita muliakan Syekh Muhammad Zabir, ya, hafidhahullah, semoga Allah menjaganya, dan tak lupa kepada Abi dan Umi yang alhamdulillah sudah hadir dalam acara atau dalam agenda kajian rutin pekanan yang diselenggarakan oleh Sekolah Quran Darul Fatah. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat, taufik serta hidayah yang senantiasa diberikan kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini Allah masih memberikan kesempatan sehat dan nikmat, sehingganya kita dapat berkumpul bersama-sama dalam agenda rutin kajian rutin yang diselenggarakan oleh Sekolah Quran Darul Fatah. Salawat beserta salam Allah semoga tetap tercurahkan
kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah suri tauladan kepada kita semua, dan mudah-mudahan kita menjadi umat kebanggaan dan umat yang mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil kiamah. Amin Allahumma amin. Yang pertama, kami ucapkan jazakumullah khairan jazak kepada Abi dan Umi semua yang alhamdulillah sudah bergabung bersama-sama dalam rangka tolabul ilmi, mencari ilmu, kemudian juga menjadi salah satu kewajiban kita sebagai wali santri untuk melaksanakan suatu kewajiban, yakni mengikuti kegiatan-kegiatan yang sudah diselenggarakan oleh sekolah Quran Darul Fatah. Kemudian selain itu, memang ini menjadi ikhtiar kita semua, bahwasanya salah satu yang kita inginkan memasukkan anak kita ke dalam sekolah Quran Darul Fatah, ingin memperbaiki dari segi akhlaknya. Maka dari itu, selain kita menginginkan tujuan, menginginkan impian yang mulia ini, tentu kita semua sebagai orang tua juga berusaha semaksimal mungkin untuk bisa merubah, memperbaiki diri untuk bisa menjadi lebih baik ke depannya, dan tentunya mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kami ucapkan jazakumullah khairan jazak kepada segenap panitia penyelenggara yang sudah menyiapkan segala sesuatunya, baik dari media dan panitia semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas dengan kebaikan yang tak terhingga. Kemudian sebelum saya akhiri di sini, saya ingin menyampaikan Abi dan Umi bahwasanya saat ini Sekolah Quran Darul Fatah sedang membuka PBDB, ya, penerimaan siswa baru tahun ajaran 2021-2022. Maka mohon bantuannya kepada Abi dan Umi semua. Mari kita sebarluaskan informasi-informasi penerimaan ini supaya teman-teman saudara-saudara kita yang jauh di sana, yang mungkin belum tahu pembukaan Sekolah Quran Darul Fatah, supaya menjadi tahu. Dan tentu ketika salah satu dari saudara kita yang jauh di sana mendapatkan informasi ini, kemudian bisa bergabung dengan Sekolah Quran Darul Fatah, insya Allah kita akan mendapatkan balasan jariah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, terkait insya Allah dalam jangka waktu terdekat ini anak-anak kita akan perang, ya, perang akan tetapi bukan melawan musuh, melainkan perang dengan soal-soal PAS, penilaian akhir semester 1. Mohon motivasinya, mohon doanya kepada Abi dan Umi semua untuk anak-anak kita, supaya ketika pelaksanaan PAS ini bisa maksimal dan mendapatkan hasil yang terbaik. Amin Allahumma amin. Demikian sedikit yang dapat saya sampaikan. Insya Allah kita akan bersama-sama menyimak penjelasan dari Syekh Muhammad Zabir. Mari siapkan diri kita siapkan buku, kita catat yang memang perlu kita catat, dan kita amalkan apa yang akan kita dapat dari Syekh Muhammad Zabir. Jazakumullah khairan. Akhiru kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi sambutan dari tim manajemen Sekolah Quran Darul Fatah yang disampaikan oleh Abi Hasim Asy'ari, Sarjana Pendidikan. Mudah-mudahan kita dapat menyimak dengan baik dan juga memberikan manfaat kepada kita semua. Baiklah Abi Umi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari bersama-sama kita dengarkan, kita simak dengan baik materi kajian pada pagi hari ini yang akan disampaikan oleh Syekh Muhammad Jabir. Dan Abi Umi perlu diperhatikan bahwa ini merupakan siaran tunda. Tentunya pada kajian pagi hari ini tidak ada sesi tanya jawab. Maka mohon kepada Abi Umi untuk dapat menyimak dari awal sampai akhir, supaya juga kita semua dapat mendapatkan manfaat dari apa yang disampaikan pada hari ini. Kepada Syekh Muhammad Jabir dipersilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Allahumma lakal hamdu hatta tarda, wa lakal hamdu idha radit, wa lakal hamdu ba'da ridha. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا وسيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قبل أن أبدأ, tadi saya ngobrol sama Ustaz Hafi, beliau bertanya, Syekh, la yahtaj mutarjim, tidak perlu terjemah ya? Saya bilang tidak perlu, insyaAllah langsung bahasa Arab aja. Gak perlu terjemah bahasa kan? Bahasa Arab. Karena sami'tu anna tullab Darul Fathi insyaAllah pintar bahasa Arab semua. Betul enggak? Coba kita tes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah pintar semua ini. Atau itu aja nggak ada lagi? Coba, saya yakin bisa. Coba. Kaifa halukum? Oh, lancar semua Ustaz, Masya Allah. Idzan la yahtaj mutarjim ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Pertama-tama dan yang paling utama bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kehadiran kita di masjid ini, di majelis ilmu, itu bukan hal biasa, tetapi hal yang luar biasa. Itu sebuah anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Allah yang memilih kita datang ke masjid, hadir di majelis ilmu, ya, mengerjakan kebaikan, amal saleh, salat, ibadah. Itu bukan hal biasa. Itu sebuah anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Bersyukurlah kepada Allah setiap kali ketika diberikan taufiq oleh Allah, mengerjakan kebaikan, amal saleh, laksanakan taat apapun, sedekah, puasa, qiyamul lail, berbakti baik kepada orang tua, apapun amal ibadah yang bisa kita mengerjakan di atas izin Allah, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu murni anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena kekuatan kehebatan kita, melainkan itu anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Yang saya sampaikan di majlis yang mulia ini satu hal saja, penting sekali, khususan ketika saya dengar dari Ustaz itu menyampaikan tema mengenai tadabbur Al-Quran, ya. Tadi kalau nggak salah suratul Fatihah, ya? Betul? Suratul Fatihah, ya. Tadabbur Al-Quran, memahami makna Al-Quran. Kata sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qal kunna naqra'u 10 ayat. Kita tadarrus, mempelajari bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 ayat saja. Wala nata'adda, tidak melewati 10 ayat itu. Hatta sampai kita membaca 10 ayat. Wa nafhamuha, kita mengerti maknanya. Wa natadabbaruha min tadabburi, ya, dan mengamalkan dengan isinya. Wa na'malu bima fiha. Wa na'malu bima fiha. Na'mal, kita mengerjakan perintah Allah apa dalam ayat ini. Intinya apa dari bacaan ini? Karena Al-Quran diturunkan oleh Allah bukan hanya untuk membacanya saja, bukan untuk menghafalnya saja. Betul, kita kemana-mana mengajak seluruh masyarakat, apalagi santri-santriwati, ya, untuk menghafalkan Al-Quran. Al-Quran membawa keberkahan, kemuliaan, itu betul sekali. Penting sekali kita membaca, menghafalkan Al-Quran. Tetapi yang paling utama adalah bagaimana kita mengamalkan dengan isinya. Karena dalam hadis sahih
sebenarnya ahlul Quran bukan hanya orang yang mampu hafal atau mampu membacanya saja. Dalam hadis sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala yu'ta bil Quran wa ahlihi alladhina kanu ya'maluna bihi fid dunya. Nanti di yaumul qiyamah dipanggil oleh Allah ahlul Quran. Yang pertama dibawa Al-Quran wa ahlihi, Al-Quran beserta keluarganya, ahlul Quran. Siapa ahlihi? Nabi SAW menjelaskan dalam hadis, qala alladhina ya'maluna bihi fid dunya, mereka yang mengamalkan dengan isinya di dunia. Itulah ahlul Quran. Dalam hadis yang lain, fayuksa walidayhi, keutamaan yang tidak asing bagi kita, sudah tahu semua. Yaumul qiyamah dipanggil orang tua, orang yang hafal Al-Quran, ahlul Quran dipanggil orang tua dulu, ayah dan ibu. Fayulbasani hullah, diberikan jubbah, baju. La taqumu lahum ad-dunya, la taqumu lahum ad-dunya. Motif jubbah itu baju, nilainya lebih mahal daripada dunia. Bayangkan, kalau dunia berapa kira-kira, kalau kita mau hitung nilai dunia berapa? Enggak bisa kan? Berapa triliun? Di Indonesia saja berapa orang punya triliunan, betul kan? Beberapa orang, apalagi yang lain, apalagi negara yang lain. Bayangkan kalau ingin beli jubbah seperti jubbah itu, lebih besar nilainya, lebih tinggi, lebih mahal dari dunia. Kalau ada seorang memiliki dunia, ya, ingin memiliki jubbah ini enggak bisa, karena uangnya tidak cukup. Kalau dia jual semua hartanya dunia, jual, enggak bisa membeli satu jubbah. Diberikan kepada ayah dan ibu, orang tua. Bukan itu saja, diberikan mahkota. Mahkota biasa yang pakai mahkota siapa di dunia? Raja, betul enggak? Berarti ayah ibu menjadi raja. Tapi mahkota bukan seperti mahkota raja di dunia. Mahkota itu luar biasa beda. Nabi SAW menjelaskan motifnya. Qal, dawuhu ahsanu min dawi syams. Sinar, cahaya mahkota itu lebih indah, lebih bagus daripada sinar matahari. Fayas'alan, mereka bertanya, orang tua. Bayangkan, ayah dan ibu nanti di yaumul qiyamah ketika dipanggil antara miliaran manusia, diberikan penghargaan, kemuliaan. Mereka bertanya, ya Allah, bima kusina hadha? Kenapa diberikan mahkota jubbah ini? Kenapa? Alasan apa? Amalan apa yang pernah kita lakukan di dunia? Salat, qiyamul lail, duha, sedekah, amal saleh apa ya Allah sampai kita mendapatkan penghargaan yang begitu tinggi ya Allah? Fayuqalu lahuma, dikatakan kepada mereka, bukan karena kalian, karena anak kalian hafal Al-Quran. Bayangkan, bukan karena kalian, tapi karena anak kalian. Bi akhdhi waladikum al-Quran, karena anak kalian mengambil Al-Quran. Kata ulama artinya menghafal Al-Quran, menjaga Al-Quran. Berarti ini, sebelum saya lanjut intinya dari hadis ini, hadiah yang paling istimewa, hadiah yang paling besar kita berikan kepada orang tua adalah kita menjadi hafizul Quran. Kalau ingin membalas jasa orang tua belum bisa di dunia, yakin belum bisa. Tidak bisa di antara kita yang membalas kebaikan dan jasa orang tua kepada kita. Itulah hafal Al-Quran, jaga Al-Quran. Nanti kita membahagiakan orang tua nanti di yaumul qiyamah. Itu hadiah yang paling istimewa kita berikan kepada orang tua. Kita lanjut hadis ini ya. Nabi SAW bersabda, qala, fama dhannukum billadhi amila bihadha. Ini intinya. Ini Nabi SAW menjelaskan keutamaan orang tua yang memiliki anak hafal Al-Quran. Nabi SAW menjelaskan keutamaannya mereka di yaumul qiyamah.
Qal fama dhannukum, kalau ini keutamaan penghargaan kepada orang tua, fama dhannukum billadhi amila bihadha, kira-kira keutamaannya apa untuk orang yang hafal Al-Quran itu? Kalau ini untuk orang tua, kira-kira untuk anaknya apa yang hafal? Kalau ini bagi orang tua yang belum mampu hafal, bagi orang tua yang mungkin tidak tentu bacaannya lancar, diberikan begitu kemuliaan penghargaan yaumul qiyamah, fama dhannukum billadhi amila bihadha, betapa besar kemuliaan Allah bagi seorang sang anak yang hafal Al-Quran. Tapi bukan hanya hafal, kata Rasulullah, amila bihadha, mengamalkan dengan Al-Quran. Itu yang paling utama. Bukan yang paling utama hafal 30 juz, bukan. Karena di antara sahabat banyak yang belum hafal 30 juz. Bukan maksud saya kita malas menghafalkan Al-Quran, bukan itu. Tapi bukan yang paling utama tamat Al-Quran 30 juz. Yang paling utama bagaimana kehidupan kita, akhlak kita, sehari-hari kita setiap hari sesuai Al-Quran. Itu yang paling utama. Itulah Ahlul Quran. Karena itu beberapa tabi'in ketika mereka datang kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha, mereka bertanya, "Ya Aisyah, ya istri Rasulullah SAW, bagaimana akhlak Rasulullah?" Mereka bertanya, bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Terima kasih. Gelas saja, jus enggak ada. Jus durian ya. Ya, mereka datang kepada Siti Aisyah bertanya, "Ya Aisyah, bagaimana akhlak Rasulullah? Tolong jelaskan kepada kami akhlak Rasulullah bagaimana?" Siti Aisyah radhiyallahu anha kata guru, kalau Aisyah radhiyallahu anha ingin menjelaskan kepada mereka akhlak Rasulullah, enggak bisa. Kan akhlaknya luar biasa. Saya mau sampaikan akhlak yang mana? Akhlak di rumah terhadap keluarganya, atau akhlak terhadap saudaranya, atau akhlak terhadap sahabatnya, atau akhlak terhadap tetangganya, atau akhlak terhadap orang kafir di Madinah, Yahudi, Nasrani. Itu akhlaknya luar biasa. Mau sampaikan apa? Aisyah berfikir dulu, kata guru. Berfikir dulu. Akhirnya Aisyah radhiyallahu anha memilih satu kata saja yang mengumpulkan seluruh akhlak yang mulia. Kata Aisyah, kana khuluquhul Quran. Akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Selesai. Cukup. Al-Quran kitab yang mulia, akhlak Rasulullah yang paling mulia. Al-Quran kitab yang sempurna, akhlak Rasulullah sempurna. Itulah maksudnya akhlak Rasulullah SAW sesuai Al-Quran. Karena itu para sahabat begitu. Sahabat yang dididik oleh Nabi Muhammad SAW, tabi'in ketika melihat sahabat, kata mereka apa? Kunna nara rijalan, kita melihat orang yang berjalan, bukan orang. Kita melihat Qur'anan yamshi, kita melihat Quran yang berjalan. Kanu Qur'anan yamshi, Quran yang berjalan. Artinya apa? Akhlaqul Quran, a'malul Quran dalam hati dan kehidupan mereka. Itu yang paling utama. Karena itu hadirin, pesan dari saya di majlis yang mulia ini, dekatlah sama Al-Quran, belajarilah maknanya, tadabburi, dan yang paling utama tujuan kita bagaimana ayat itu yang kita baca, ayat yang kita tadabburi, bagaimana kita mengamalkan. Jangan sampai kita baca tetapi jauh dari akhlakul Quran, jauh dari amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya kasih contoh misal, orang hafal Al-Quran maupun hafal suratul Baqarah misal, setiap hari baca suratul Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin min Allah wa rasulih. Hai orang beriman,
Hai orang berittaqullah, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan muamalah riba. Tinggalkan riba. Karena sebenarnya orang yang melakukan riba dalam kehidupannya, jual beli maupun pinjaman dengan cara riba, itu dia perang terhadap Allah. Orang yang hafal, baca ayat berkali-kali tetapi masih terus-terusin ini mengerjakan riba, itu berarti Al-Quran tidak bermanfaat baginya. Al-Quran tidak bermanfaat. Walaupun di antara kita belum hafal, tidak mampu membaca Al-Quran, belum begitu lancar, tetapi ketika dia dengar perintah Allah, perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia segera mengamalkan, melaksanakannya, itulah ahlul Quran. Walaupun belum hafal, itu yang paling utama. Berarti usahakan, utamakan dalam kehidupan kita ridha Allah, itu intinya. Beruntung, karena itu sering saya berkata, bersyukurlah kepada Allah kehadiran kita di majlis, ya. Karena apa harapan kita kehadiran kita di majlis? Bukan karena biasa saja kita hadir di majlis ilmu, tetapi bagaimana pelan-pelan sampai menjadikan agama kita yang paling utama, ridha Allah yang paling utama, ridha Rasulullah itu yang paling utama. Itulah orang yang beruntung. Bagaimana dari pagi sampai malam dia utamakan ridha Allah subhanahu wa ta'ala sebelum melaksanakan apapun. Apakah ini sesuai ridha Allah atau tidak? Ini amalan ini, ucapan ini yang saya lakukan ini, apakah ini Allah ridha atau tidak? Kalau Allah ridha, terus lanjut. Kalau Allah tidak ridha, jangan. Hati-hati, berhenti. Itulah orang mukmin yang sejati. Semoga kita ya Rabb, kehadiran kita terus di majlis ilmu, dekatlah sama orang baik, orang saleh, orang mukmin. Seorang kita datang ke masjid menjaga ilmu. Semoga insya-Allah suatu saat lagi menjadikan agama itu ridha Allah yang paling utama dalam kehidupan kita. Karena banyak, mungkin semuanya beragama, semuanya insya-Allah orang baik, tetapi ada yang mengutamakan agama, ada yang mengutamakan hawa nafsu. Utama itu seadanya, nanti saja. Salat itu nanti saja. Apa sih? Nanti saja. Quran nanti saja bacaannya. Zikir nanti saja. Semuanya nanti. Yang paling utama kemaslahatan diri. Yang paling utama hawa nafsu. Yang paling utama urusannya pribadi atau keluarga, bukan. Yang paling utama adalah ridha Allah. Urusan dunia maupun akhirat, sebelum melaksanakan, sebelum mengerjakan apapun, tanya diri. Ketika ditanya oleh Allah nanti di yaumul qiyamah, Allah ridha atau tidak? Berbaikilah. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sebelum mengerjakan ini, harapannya, tujuannya apa? Ridha Allah. Itu bukan maksud saya dunia saja, agama, salat, ibadah, baca Quran, kehadiran kita di majlis, rajin salat qiyamul lail, salat subuh, ingin hafal Al-Quran 30 juz. Apakah apa ini, apa namanya, tujuannya apa? Harapannya apa? Hati-hati. Kalau harapannya ridha Allah, tujuannya ridha Allah, bismillah lanjut. Kalau yang lain, hati-hati. Awas. Pernah saya ketemu santri minta tolong, Syekh, mohon doanya, saya ingin katanya seperti Syekh. Saya ingin seperti Syekh katanya. Masya Allah, insya Allah lebih baik dari saya bilang. Tapi subhanallah, saya kurang tahu, saya bertanya, penasaran, kenapa mau ingin apa namanya seperti Syekh? Kata beliau, Masya Allah, dikawal terus, di TV terus, ya, banyak yang bikin foto sama Syekh ini. Kaget saya. Ketika saya bilang, tunggu dulu, saya bilang, lebih baik kalau begitu antum keluar dari pesantren ini. Udah cari kerja di mana saja, toko atau di jalan, cari kerja dunia, daripada antum belajar ilmu tujuannya itu. Bahaya sekali.
walaupun jadi ustaz besok, jadi imam hafal Quran, tapi harapannya dari pertama, dari awal itu tujuannya bukan ridha Allah, itu bahaya. Lebih baik berhenti, ganti aja, jual beli apa saja boleh. Jangan sibuk dengan agama kalau tujuannya bukan ridha Allah. Itu niat, perbaikilah sebelum laksanakan, sebelum langkah di dunia maupun akhirat. Jadikan, utamakan harapan, tujuan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti kalau begitu yang terjadi dalam hati kita, kalau anggota tubuh bekerjaannya sedikit, artinya apa? Amalannya sedikit, tidak seperti orang baik, tidak seperti orang saleh, tidak bisa qiyamul lail sepanjang malam, tidak bisa banyak amal saleh, tapi niatnya baik, itu gampang. Karena sibaqul qulub asra'u min sibaqil abdan. Kalau berjalan, ya, kalau misal dalam lumba-lumba, hati itu lebih cepat daripada anggota tubuh. Hati itu cepat sampai kepada Allah daripada anggota tubuh. Anggota tubuh sebentar lagi capek. Kalau salat, kalau panjang sedikit capek, betul enggak? Kalau dalam majlis, dalam kelas belajar ilmu atau hafal Quran atau masalah, sebentar lagi capek, enggak kuat, betul enggak? Itu anggota tubuh artinya terbatas. Tapi hati itu bebas, cepat sekali. Karena itu yablughu bi niyyatihi ma la yablughu bi amalihi. Seorang bisa mendapatkan kemuliaan, keutamaan besar lebih daripada amalannya. Amalannya kecil, amalannya ringan, amalannya terbatas, tapi karena niatnya baik, itu mendapatkan kemuliaan yang besar, keutamaan yang besar. Karena itu usahakan yang paling utama, membersihkan hati, tujuan dan harapan kita ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Al-qulubu asra'u minal abdan. Qalbu itu hati lebih cepat daripada anggota tubuh menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu jangan sampai dalam hati kita selain ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Ma fi qalbi ghairullah. Betul? Usahakan dan selalu berdoa, memohon kepada Allah. Ya Allah, alimni al-ikhlas. Saya ingin menjadikan hamba yang mukhlis, yang diridhamu. Ya, tapi saya kurang tahu bagaimana caranya. Usahakan. Ya Allah, tolong ajarin saya. Ya Allah, tolong jangan jadikan amalan saya sia-sia ya Rabb. Saya rajin salat, ibadah, baca Quran, zikir, ilmu. Ya Allah, tolong jangan sampai menjadikan amalan ini sia-sia. Ya, saya bikin ikhlas. Tahu artinya apa ikhlas? Ini yang terakhir sebelum tutupkan, sebelum maghrib. Tahu ikhlas? Tahu suratul ikhlas enggak? Tahu suratul ikhlas? Coba kita sama-sama baca suratul ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini suratul ikhlas ya. Tapi enggak ada kata al-ikhlas ya kan? Coba surat al-falaq, ada kalimat al-falaq dalamnya enggak? Qul a'udzu bi rabbi. Kalau surat an-nas qul a'udzu. Coba saya baca satu ayat, coba antum tentukan surat apa? Jadi ini betul ya. Tapi enggak sesuai pesan ini Mas. Tadi manjat belum dapat Ustaz. Oh. Tapi tetap cari ya, nanti bungkus saja enggak apa-apa. Alhamdulillah. Kok cuma 2 saja? Kan yang datang ini 200 orang. Udah ditransfer. Oh iya, transfer aja. Oh, saya transfer aja enggak ada ini. Hah? Salam nanti ketika ini kirim. Jazakumullah khair. Ya, saya baca ayatnya, coba sebutin suratnya. Qul ya ayyuhal kafirun. Tahu kan? Tahu dari mana? Setiap surat ada nama surat dalam ayatnya. Setiap surat ada nama surat dalam ayatnya. Al-Kafirun, Al-Masad, Al-Falaq, An-Nas. Kecuali suratul Ikhlas.
Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada kalimat al-ikhlas. Kata guru, kata artinya alla tara al-ikhlas fi dakhili amalik. Tidak melihat ikhlas dalam amalannya. Tidak melihat ikhlas dalam amalannya. Sebagaimana tidak melihat kalimat ikhlas dalam surat al-ikhlas. Artinya apa? Takut amalan itu bukan ikhlas. Takut riya. Baca Quran, hafal ilmu, zikir, ibadah, salat, qiyamul lail, tapi masih takut ini kira-kira amalan ikhlas atau tidak. Usahakan menjadi amalan itu sembunyi. Usahakan. Kalaupun harus niat terang-terangan, enggak apa-apa, enggak masalah. Usahakan ikhlas. Tetapi ini yang terakhir. Berapa kali saya bilang terakhir ini? Ini pesan dari saya untuk semua. Tahu pondasi? Apa pondasinya? Mana pondasi ini? Tahu enggak? Di mana? Di bawah kan? Itu tiang yang di bawah itu pondasi. Kalau pondasi itu kuat, bangunan itu kuat, betul enggak? Gedung apa saja, berapa lantai ini bisa? Tergantung pondasinya. Kalau pondasinya kuat, bangunannya itu kuat. Pondasi seorang mukmin adalah amalan sir. Amalan sir, rahasia. Itu pondasi seorang mukmin. Itu pondasi di mana? Di bawah. Tidak kelihatan, betul enggak? Tapi semua bangunan ini enggak jadi kalau tidak ada pondasi. Pondasi itu sederhana. Pondasi enggak ada karbit, betul enggak? Pondasi enggak ada keramik, enggak ada cat. Artinya sederhana saja, tapi sembunyi, enggak kelihatan. Karena pondasi itu bisa bangun masjid, bisa bangun tower, bisa bangun gedung dan lain. Pondasi seorang mukmin adalah amalan sembunyi, rahasia, sir, amalan sir. Usahakan masing-masing memiliki amalan sir, sembunyi, tidak ada yang tahu. Karena amalan sir itu yang membuat kita kuat, insya-Allah berdiri tetap teguh istiqamah sampai akhir hayat. Tergantung pondasinya. Kalau pondasi kita kuat, kalau pondasi kita rahasia, amalan rahasia itu kuat, sembunyi, insya-Allah istiqamah tegak ini, insya-Allah kita tutup, insya-Allah tetap kita teguh, insya-Allah istiqamah dalam ta'ah, dalam iman sampai akhir hayat. Jangan sampai tidak mempunyai pondasi. Jangan sampai tidak punya amal. Amalan sir apa saja. Apa saja. Salat 2 rakaat di tengah malam. Baca beberapa ayat tidak ada yang tahu. Sedekah, ya, puasa. Apapun usahakan punya amalan, tapi usahakan tidak beritahu kepada orang lain. Tidak ada yang tahu. Walaupun orang yang paling akrab sama kita. Kalau saya sampaikan kisah-kisah seorang sahabat sejak zaman Rasulullah SAW sampai zaman ini, banyak sekali mengenai amalan itu. Itu luar biasa. Dan apalagi nanti ketika menghadapi masalah apapun, bertawassal kepada Allah, ya Rabb, saya punya amalan ini. Amalan ini itu tawassul bil a'mali salihah. Ya, pernah saya membantu orang, pernah saya mengerjakan ini karenamu ya Allah, tolong selesaikan masalah yang saya hadapi. Kata ulama, diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tawassul ila Allah bil a'mali salihah. Tapi kenapa itu sir? Karena kalau sir itu rahasia sembunyi, yakin betul-betul ini lillahi ta'ala, betul-betul ini lillahi ta'ala. Tidak ada harapan dari siapapun. Tapi kalau beritahu kepada siapapun berarti ada harapan, walaupun harapan pujian. Ya, datang ke masjid, alhamdulillah. Ini kapan antum bangun subuh tadi? Pas azan ini. Saya dari jam 2 ini. Alhamdulillah. Jujur saja tadi malam sampai saya nangis, ya terus. Alhamdulillah. Kenapa beritahu? Kata ulama, ketika tadi malam berdosa, apakah berani sampaikan beritahu kepada teman? Tadi malam saya begini. Malu kita. Sebagaimana mau nutupi dosanya, tutupilah kebaikannya.
usahakan. Karena itu yakin pondasi bagi kita yang membuat kita kuat dalam taat, dalam ibadah, istiqamah insyaallah sampai akhir hayat. Barakallahu fikum. Semoga ya Rabb Allah berikan taufik kepada kita semua dan istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat. Catat doa ini, saya yakin semuanya hafal. Jangan tinggalkan, setiap hari baca doa. Kalau bisa setiap sujud. Jangan tinggalkan doa ini karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja sering membaca doa ini dan beliau sering mengajak sahabat untuk membaca doanya. Ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, teguhkan hatiku atas agama. Saya yakin semuanya sudah hafal, pernah dengar, tapi saya harap jangan tinggalkan. Jangan tinggalkan. Kalau bisa setiap sujud setelah subhana rabbiyal a'la bihamdi baca doa ini. Salat fardu, salat nafilah, sujud pertama, yang kedua, yang terakhir semua. Kalau ada kesempatan baca doa, bingung doa apa ya mau baca? Salat saya baca doa ini, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Karena doa ini Rasulullah saja bayangkan memohon kepada Allah agar selalu dalam taat sampai akhir hayat, dan beliau sallallahu alaihi wasallam selalu mengajak sahabat untuk membaca doa ini. Semoga kita semuanya selalu istiqamah di jalan Allah sampai akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Jazakumullahu khair jazak. Barakallahu fikum. Semoga ya Rabb ilmu yang kita dapat sama-sama bermanfaat bagi diri saya sendiri dan semua hadirin. Semoga majlis ini ya Rabb menjadi barakah bagi kita semua. Semoga ya Rabb di hari Jumat yang mulia ini yang penuh barakah, ada apalagi di sore hari, Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat kita semua ya rabbal alamin. Karena dalam hadis sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fi yaumil jumu'ah, di hari Jumat ada sa'ah, ada waktu, la yas'alu Allah 'abdan, tidak ada seorang hamba memohon kepada Allah hajatul dunia maupun hajatul akhirah. Saya sangat senang dengan hadis ini. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis kalimat hajatul dunia, bukan hanya doa. Tidak ada seorang hamba minta hajatul dunia maupun hajatul akhirah illa a'tahu Allahu iyyah, kecuali Allah berikan, Allah kabul, Allah terima doanya. Karena itu minta kepada Allah, usahakan di Jumat itu minta kepada Allah, apalagi di majlis ilmu. Punya hajat apapun, mohon ya Allah kabulkan hajat kami ya rabbal alamin. Semoga ya Rabb semua yang hadir di majlis ini, seluruh santriwati Darul Fath diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat kita, hajatul dunia, hajatul akhirah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, jazakumullah khair jazak. Barakallahu fikum. Hada minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم ارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك.
اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا الله يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا غفور يا رحيم أنفني لهكم يا رب العالمين أنفني له دوسا دنك سلهن كمي أنفني له أرنت وكمي جدكا كمي هم بصالح سلال دلم رضمو يا رب العالمين. يا الله بنت له كم يقر سلال دلم كبيكان يقر سلال دلم طاعتك بدمو يا رب العالمين. يا الله هدكا كمي أتسكد أن إيمان وفتكا كمي أتسكد أن إيمان آخر حياتك مدغن حسن الخاتمة آخر كان حياتك مدغن حسن الخاتمة برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله دهر جمعة ينمليئني دهر جمعة ينفنه بركيني كمدن حديث داري رسول الله صلى الله عليه وسلم بهو دي سوري جمعة تداد سورا هم بيم موهن كبادنك يا الله من حاجة الدنيا موكن حاجة الآخرة كجواني دي تريم أولي الله. يا الله كمي ماس من فنيا حاجة كمي ماس من فنيا حاجة دلمهتي. يا الله قبول كان حاجة كمي قبول كان حاجة كمي قبول كان حاجة كمي تريم له دعاء كمي يا رب العالمين. ينفني يا مسألة يا الله مده كان سكر أرسليا ينساكت يا رب سنبه كان صحة كان بدنيا. يا الله إن يا حاجة دلم هتي قبول كان حاجتني قبول كان حاجتني يا رب العالمين. يا الله كم بركم كل دي مسجد المليين أتس إذنمو كم كان كمي دي سرق يا رب العالمين كم كان كمي مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم كم كان كمي دي سرق برسما أرنت وكمي كم كان كمي دي سرق برسما أرنت وكمي برسما غرو كمي برسما صحابة كمي يا رب العالمين. يا الله يا الله يا الله إتلهك منفوان كمي أسيبنيك حاجة بنيك أرسال بنيك إينا بنيك هربان تيدا آدين بيس يا رب من ريمان قبل كان حاجة كمي سلعينك يا رب العالمين. تيدا آدين تو حاجة كمي سلعينك يا رب العالمين. تدا دايم منبو من لسيك المسألة كمثلينك يا رب العالمين. تدا دايم بيسا من بنتك كمثلينك يا رب العالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصل اللهم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.
آخر الكلام سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Baiklah, demikianlah tadi Abi Umi sekalian, sangat bermanfaat sekali apa yang disampaikan. Mudah-mudahan kita semua, anak-anak kita, keluarga kita menjadi keluarga yang ahli Quran, menjadi keluarga yang senantiasa hidup bersama Al-Quran, dan mudah-mudahan kita kelak di akhirat mendapatkan syafaatnya Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah kajian kita pada pagi hari ini. Mari bersama-sama kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahi rabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku pembawa acara pada kajian pagi hari ini, mohon maaf apabila terdapat salah kata dan ucapan kepada Abi Umi sekalian, dan kepada Allah saya mohon ampun. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله